Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal materi SPLDV Matematika Wajib kelas 10. Untuk soal yang pertama, diketahui sistem persamaan berikut itu memiliki apakah tepat satu pasang penyelesaian, atau tepat dua pasang penyelesaian, atau tidak ada penyelesaian, atau banyak penyelesaian, atau semua jawaban salah. Nah, yang pertama persamaannya itu ada 5x min 3y sama dengan 1. Yang kedua ada 10x min 6y min 5 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang kedua kita buat seperti persamaan yang pertama ya, supaya formatnya sesuai. Ini tetap 5x min 3y sama dengan 1. Kemudian yang persamaan kedua menjadi 10x min 6y sama dengan 5. Nah, di sini kita mulai analisis perbandingan dari koefisien-koefisien dan konstantanya. Untuk yang pertama ini, berarti kita punya 5/10, kemudian yang ini ada negatif 3 dan negatif 6. Kemudian yang ini ada 1 dan 5. Nah, coba kita sederhanakan apakah hubungannya apa antara ketiga perbandingan tersebut. Yang pertama ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 semua menjadi 1/2 ya. Kemudian min 3 per min 6 kita bagi min 3 semua, jadi 1/2 juga. Kalau ini tidak bisa kita sederhanakan, jadi seperti ini saja. Nah, hubungannya apa untuk yang ini? Setengah itu sama dengan setengah, kemudian tidak sama dengan 1/5. Nah, kita sesuaikan dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama, jika A1/A2 tidak sama dengan B1/B2, maka SPL mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, di sini ini A1, A2 nilainya sama dengan B1 dan B2, berarti bukan kondisi yang pertama ya, tidak sesuai dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika A1/A2, ini A1/A2 sama dengan B1/B2, tidak sama dengan C1/C2. Nah, ini sesuai. Karena sesuai, maka bentuk sistem persamaan tersebut itu tidak mempunyai penyelesaian. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sekalian akan saya beri informasi untuk kondisi yang ketiga. Kalau untuk yang kondisi ketiga itu ketiga-tiganya nilainya sama ya. Kalau di sini setengah, di sini setengah, di sini pun juga setengah. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, maka SPL atau sistem persamaan linearnya itu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian atau ada banyak penyelesaian. Seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat tadi adalah yang C. Lanjut. Untuk soal yang nomor 2, jumlah dua bilangan sama dengan 22. Dua bilangan itu kita misalkan, misal bilangan pertama itu X, kemudian bilangan kedua itu Y. Nah, lalu kita ubah kalimat yang ada di soal ke dalam bentuk kalimat matematika. Jumlah dua bilangan, yaitu ini ya, kita sudah memisalkan bilangan tersebut adalah X dan Y, berarti jumlahnya adalah X plus Y, sama dengan 22. Kemudian, selisih kedua bilangan, selisih itu dikurangi, berarti X min Y, hasilnya sama dengan min 86. Nah, kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu kita olah, kita bisa menggunakan ketiga cara, bisa menggunakan eliminasi, substitusi maupun gabungan. Nah, di sini untuk lebih cepatnya saya akan menggunakan metode gabungan ya. Jadi untuk metode gabungan ini yang pertama adalah kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, karena di sini koefisien dari masing-masing variabel sudah sama. Setidaknya salah satu variabel koefisiennya sudah sama, berarti langsung bisa kita eliminasi. Di sini saya ingin menghilangkan variabel X, sehingga saya kurangi ya, karena di sini tanda X itu positif semua. X kurangi X habis, Y dikurangi min Y, berarti Y tambah Y itu 2Y. Sama dengan 22 ini kurangi negatif, berarti jadi tambah ya, 22 ditambah 86 itu 108. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 108 dibagi 2, hasilnya sama dengan 54. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan terkecil. Kita belum tahu yang terkecil itu X apa Y. Kita cari dua-duanya. Y-nya sudah ketemu 54. Kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Misal saya ingin mensubstitusikan ke persamaan pertama. Boleh. Persamaan pertama ada X plus Y sama dengan 22. Kita substitusikan. Y-nya tadi sudah kita dapatkan, nilainya adalah 54. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan 54, didapatkan X sama dengan 22 dikurangi 54. Hasilnya adalah negatif 32, sehingga jawabannya yang sesuai adalah yang B.
Nah, soal yang nomor 3 ini sudah merupakan variasi dari soal SPLDV ya. Diketahui solusi dari SPLDV berikut tidak hanya satu penyelesaian saja, yaitu 0,0, maka nilai dari A kuadrat plus 6A plus 17. Nah, di sini kuncinya adalah ini. Penyelesaiannya tidak hanya satu. Kalau tidak hanya satu, berarti dia punya banyak penyelesaian. Kalau punya banyak penyelesaian, maka sesuai dengan kondisi yang ketiga tadi ya, yaitu A1 per A2 nilainya akan sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, dari bentuk kondisi ini, kita sesuaikan dengan soal. A1-nya itu adalah ini ya, A plus 3. Berarti dipunyai A plus 3 per A2. A2-nya adalah ini, koefisien dari X itu 1. Sama dengan B1. B1-nya itu koefisien dari Y. Berarti 1 per koefisien dari Y pada persamaan kedua, yaitu A plus 3. Sama dengan C1 per C2, berarti 0 per 0. Nah, di sini kita olah yang ini saja, cukup olah yang ini saja, sehingga didapatkan kita kali silang ya, kali silang menjadi A plus 3 dikali A plus 3 itu sama dengan 1. Ini kalau kita kalikan pelangi menjadi A kuadrat plus 6A plus 9 sama dengan 1. Nah, ini supaya bisa kita faktorkan, maka 1 harus kita pindahkan ke ruas kiri ya, karena syarat supaya bisa difaktorkan itu ruas kanan harus 0. Sehingga menjadi A kuadrat plus 6A plus 9 min 1 sama dengan 0. Lalu kita hitung menjadi A kuadrat plus 6A plus 8 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini bisa kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 8. Jika dijumlah hasilnya adalah 6. Bilangan tersebut adalah 2 dan 4. Keduanya positif ya, sehingga didapatkan faktornya adalah A plus 2 dan A plus 4. Kita cari nilai A-nya. Didapatkan A plus 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min 2. Atau A plus 4 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min 4. Ada dua nilai A. Nah, coba kita masukkan ke yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat plus 6A plus 17. Coba kita masukkan satu-satu. Untuk A-nya sama dengan negatif 2, maka kita masukkan berarti negatif 2 kuadrat plus 6 kali negatif 2 plus 17. Berapa itu? Sama dengan 4 ini min 12 plus 17. Hasilnya sama dengan 9 ya. Sekarang kalau kita masukkan nilai A-nya sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 kuadrat plus 6 kali negatif 4 plus 17. Hasilnya sama dengan 16 dikurangi 24 ditambah 17. Hasilnya 9 juga. Sama ya, sehingga penyelesaian yang sesuai adalah yang D. Lanjut, untuk soal yang nomor 4, jika 3 garis lurus dengan persamaan yang sudah dituliskan melalui sebuah titik yang sama, maka nilai A adalah, nah, di sini kuncinya adalah ini ya, melalui sebuah titik yang sama. Jadi kalau kita eliminasi atau kita cari penyelesaian dari dua persamaan di antara 3 persamaan ini, maka hasilnya akan sama, akan menghasilkan hasil yang sama, pasangan hasil yang sama. Nah, di sini karena persamaan pertama ada variabel lain, yaitu variabel A yang kita belum tahu nilainya, maka kita tinggalkan dulu, kita abaikan dulu, kita olah untuk persamaan kedua dan ketiga untuk mencari nilai X dan Y-nya. Nah, caranya sama, saya menggunakan cara gabungan, yaitu eliminasi substitusi. Jadi saya tulis lagi ya, persamaan kedua ada X plus Y plus 1 sama dengan 0, kemudian persamaan ketiga ada 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Supaya bisa dieliminasi, maka akan saya samakan variabel X-nya. Jadi yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 1. Sehingga menjadi 2X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Yang bawah tetap jadi 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Lalu saya kurangi. 2Y dikurangi 3Y itu min Y, 2 kurangi 4 itu min 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan min Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 2. Sudah ketemu nilai Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini yang angkanya sedikit persamaan pertama ya. Jadi saya akan menggunakan persamaan pertama. Ada X plus Y plus 1 sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y-nya. Y-nya itu min 2 ya. Min ketemu plus itu min, sehingga didapatkan X min 2 plus 1 sama dengan 0. Kita hitung jadi X min 1 sama dengan 0. Didapatkan nilai X-nya sama dengan
1. X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Sekarang kita tinggal masukkan atau substitusikan ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai A. Persamaan pertama itu ada AX plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X sama Y-nya. A kali X, X-nya ketemu 1, plus 2 kali Y, Y-nya ketemu min 2, plus 3 sama dengan 0. A kali 1 itu A, ini 4 itu jadi min 4 ya, plus 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai A min 1 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Sehingga nilai A-nya kita dapatkan adalah 1. Jawabannya sesuai adalah C. Terakhir, jika X, Y sama dengan 2,1, artinya penyelesaiannya itu sudah diketahui ya. Penyelesaiannya adalah 2,1, 2-nya itu X, 1-nya itu Y. Merupakan solusi dari SPLDV berikut. Maka berlaku. Nah, di sini kita langsung substitusikan saja untuk nilai X sama Y-nya pada persamaan yang diketahui. Nah, yang pertama, A. X-nya ketemu 2 ya, berarti A kali 2 plus B kali Y-nya 1 sama dengan 1. Untuk persamaan yang kedua sama, berarti C kali 2 plus D kali 1 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita hitung menjadi A kali 2 itu 2A plus B kali 1B sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu 2C plus D sama dengan 2. Nah, di sini dilihat pada opsi, itu kita ingin menyamakan ruas kiri ya. Agar ruas kiri sama, maka ruas kanan pun nilainya harus sama. Kalau di sini 2, di sini pun harus 2. Kalau di sini 1, di sini pun harus 1. Nah, karena kalau kita buat ruas kanannya 1, maka di sini perlu kita bagi semua dengan 2. Akhirnya nanti terbentuk pecahan. Untuk menghindari itu, maka kita buat ruas kanan menjadi 2 saja. Jadi ini yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 1. Sehingga didapatkan 4A plus 2B sama dengan 2. Kemudian yang bawah jadi 2C plus D sama dengan 2. Nah, karena sudah sama, berarti kan nilai ini ya. Karena ini nilainya sama-sama 2, berarti kan nilai dari ruas kiri ini sama. Artinya 4A plus 2B itu nilainya sama dengan 2. Nah, 2 itu nilainya sama dengan 2C plus D. Atau bisa kita ringkas menjadi 4A plus 2B itu sama dengan 2C plus D. Nah, sehingga jawaban yang sesuai adalah ini ya, C. Demikian pembahasan soal materi SPLDV. Semoga anak-anak bisa lebih memahami materi ini setelah menonton video ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.